Oke guys, sampai berjumpa lagi dengan saya Agus Robert di channel kesayangan kita Agus Robert. Kali ini saya akan memberikan tips cara apa aja lah, sesuai dengan banyak yang bertanya di YouTube, di Facebook, yang Japri, yang WA mengatakan, Bang, bisa nggak bar steel dipasang di sensor Husqvarna? Jawabannya apa? Bisa. Apa langsung tinggal pasang? Apa gimana, Bang? Apakah tanpa modifikasi? Apa harus modifikasi? Atau bisa langsung pasang dengan rantai yang sama? Atau rantainya dipanjangkan? Atau bagaimana? Oke. Kali ini akan saya jawab secara pasti dan detail. Oke, simak baik-baik ya. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe ya. Bagi yang belum, yang sudah silahkan di like, di share, di komen untuk bertanya lebih lanjut. Oke. Jadi saya punya dua nih. Bar steel. Bisakah ini dipasang di sensor Husqvarna? Jawabannya bisa, ya pasti bisa. Cuma ada sedikit caranya. Yang pertama yang perlu diketahui, mounting atau jarak stud barnya steel ini adalah 12 mili, standarnya 12 mili. Sedangkan untuk Husqvarna ini buat Husqvarna, untuk Husqvarna dia mounting stud barnya 9 mili. Kalau Husqvarna standar, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, dia pakai 9 mili. Kalau steel, kalau yang kecil mulai dari 210 ke bawah, dia 10 mili. Yang kecil 9 mili juga. Yang kecil 9 atau 10 lah, kurang lebihnya segitu. Nah, tetapi yang kecil itu bisa cocok pada sensor Husqvarna yang kecil pula. Tapi untuk secara umum sensor Husqvarna dia memang tidak ada perubahan, kecuali beberapa tipe ya. Beberapa tipe yang jadul dia tetap 9 mili, cuma jarak stud barnya dia lebih pendek ada, yaitu tipe 210, 2101. Itu jarak stud barnya lebih pendek. Jadi ini misalnya ini saya bawa Husqvarna ya. Kalau secara umum jarak stud bar itu Husqvarna berapa senti ya. Nah, tetapi ada beberapa tipe yang jadul itu lebih pendek ya, jarak antar stud bar ya. Nah, kita lanjut. Steel untuk tipe bar yang bisa dipasang di sensor Husqvarna pada umumnya yang tipe 12 mili. Jadi lubang stud barnya 12 mili. Beda dengan yang 070. Kalau 070, 880, 881 dia 14 mili. Dan yang tipe 070 100% tidak bisa dipasang di sensor Husqvarna. Karena apa? Lubang oli dia tidak ketemu ya. Lubang olinya tidak ketemu, ketutup. Jadi bisa jadi
Kalau modifikasi juga tidak worth it lah pokoknya. Intinya 070 nggak cocok dipasang di sensor Husqvarna. Tapi kalau yang tipe steel, tipe mulai 381, terus 440, 382, 660, 460, nah itu bisa dipasang di sensor Husqvarna karena dia mounting blocknya, mounting stud bagnya 12 mili. Punya Husqvarna 9 mili. Jadi kebaliknya, kalau bag Husqvarna tidak bisa secara khusus dipasang ke sensor steel kecuali ngerubah, melebarkan stud bag ya, lubang stud bagnya dibesarkan, nah itu baru bisa. Lalu intinya gimana supaya bag steel bisa dipasang sensor Husqvarna ya, kita ngakalin ini karena ini terlalu lebar. Lalu solusinya apa? Ini. Ini kan terlalu lebar ya. Jadi kalau kita selalu mengandalkan ngencangin baut stud bag, nanti lama-lama baut stud bagnya dol karena kita terlalu kencang. Karena kalau kendor, bagnya turun lagi, nanti rantinya malah merusak bag. Lalu tips pertama adalah kita mengakali bagaimana supaya lubang ini tidak goyang ya, tidak goyang. Saya sudah membuat istilahnya adapter ya. Yang paling mudah adalah membuat adapter dari baut yang kunci 12 ya. Jadi supaya nggak banyak mengubah, tidak harus mengikir ini, pakailah baut yang kunci 12. Nanti lubangnya dilebarkan pakai bor yang mata ukuran 9. Ini yang pertama, pakai baut. Jadi supaya dia pas di lubang ya, di lubang stud bagnya ya. Tapi lubang tengahnya cocok pada stud bag Husqvarna ya. Jadi tinggal pasang seperti ini. Tinggal dipaskan ya, ini karena nanti kita praktek. Jadi kalau sudah ada bantuan pakai model drat, dia tidak akan banyak goyang. Itu yang pertama, saya menggunakan drat. Ini yang paling mudah dibuat, tetapi memang tidak terlalu presisi sekali untuk goyangannya. Maka cara kedua, saya membuat seperti ini. Ini dari plat stainless saya bikin, tebalnya 1 mili. Tapi idealnya kalau dia tebalnya 1,5 mili cocok ini. Ini bisa dipasang di sini. Dan ini juga cocok dipasang di stud bagnya. Saya bikin agak mepet sekali ini. Ya, seperti itu. Lalu tinggal pasang. Lalu cara ketiga saya membuat plat ya, seperti ini. Ini yang biasa saya pakai. Saya membuat plat dari tebal 3,5 mili.
tebelnya 3,5 mili, jadi ini tinggal menyesuaikan di lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah saya cocokkan. Jadi ini tebal 3,5 mili, saya bor tengah buat lubang di baut yang di tengah. Nah, ini juga sama, tinggal pasang. Dan bisa saya katakan model plat inilah yang terbaik buat adapter bar. Dia goncangnya sedikit sekali, jadi sangat ideal kalau buat steel. Nah, jadi yang tahap pertama adalah bikin adapter buat bar steel yang 12 mili supaya bisa masuk ke lubang 9 milinya Husqvarna. Yang paling mudah bikin dari baut yang sedikit ya, pakai kreasi ya, pakai plat tebel 1 sampai 1,2 mili lah, ini cocok. Lalu yang ketiga, ini lebih presisi, membuat dari dari plat besi. Ini saya bikin dari besi siku, saya ukur, lalu saya bor, sesuaikan dengan modelnya Husqvarna. Jadi cocok dengan semua sensor Husqvarna, cocok. Ini bisa dipakai. Nah, lalu yang pertanyaan tips kedua, bisa nggak dengan bar yang sama dan rantai yang sama? Ini kita pasang dengan rantai yang sama. Ini bar 20 in 3/8, 36 mata. Bisa nggak ini langsung dipasang di Husqvarna? Oke, saya jawab, khusus bar merek steel tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, ini. Untuk bar steel, dia pilihannya ada 2. Mau nambah 1 mata, ya, nambah 1 mata, idealnya 1 kaki sebetulnya cocoknya. Kalau 1 mata nanti ya tetap agak kepanjangan. 1 kaki, ya kalau memang nggak bisa ya pakai 1 mata aja lah, nggak apa-apa. 1 mata, atau lubang yang sebelah sini dipanjangkan setengah senti. Dipanjangkan setengah senti. Jadi ini dikikir aja. Jadi kalau mau bar yang merek steel ya, merek steel mau dipasang di Husqvarna supaya bisa dipakai dengan rantai yang sama, ini dikikir. Kira-kira setengah senti. Nah, itu baru bisa dipasang. Dia bisa dipasang. Lalu kalau bar, berarti ada dong selain bar steel yang cocok, ada. Contohnya ini. Ini bar Husqvarna. Sama, ini khusus buat steel. Tapi dia dengan bar dan rantai yang sama bisa langsung dipasang di Husqvarna. Kenapa bisa? Nah, ini saya kasih tahu. Mungkin biar dekat. Ya, kelihatan nggak maksud saya? Ya, ya. Jadi bar Husqvarna ini lebih panjang, lubang gauknya setengah senti daripada steel ya. Kelihatan kan? Ya. Nah, ini. Jadi ini saya bikin sama, dia lebih panjang setengah senti. Kalau saya jejerkan,
itu maksud saya. Jarak lubang stud bar ini yang merek Husqvarna ini lebih panjang daripada punya Stihl. Begitu juga yang merek Forester, dia juga ininya lebih panjang daripada Stihl. Jadi dia dengan bar dan rantai yang sama bisa langsung pasang di Sensho Husqvarna. Ada lagi Sugihara. Kalau Sugihara ini tidak bisa, dia panjang lubangnya sama dengan Stihl, panjang dikit lah, lebih panjang sedikit. Jadi kalau bar Sugihara ini kalau mau dipasang di Husqvarna lebih dipaksakan baru bisa, karena dia hanya selisih 3 mili lah dengan Stihl. Jadi kalau ini mau dipasang di Husqvarna mesti dipaksa dikit baru bisa. Jadi secara umum, kalau secara khusus bar merek Stihl tidak bisa secara langsung dipasang ke bar Husqvarna dengan ukuran yang sama. Jadi bar 20 in, rantai 20 in biasa dipasang di Stihl, lalu dipasang di Husqvarna. Pilihannya dua, panjangin satu mata rantainya, atau ini dikikir setengah senti mundur, diikuti sesuainya lekukannya, baru bisa. Tapi kalau merek lain bisa langsung dipasang. Oke, sekarang kita praktekkan cara pasang bar yang khusus Stihl, kita pasang di Sensho Husqvarna. Saya langsung praktekkan pasang dengan ini ya. Kalau dengan bar Stihl otomatis tidak bisa ya, karena yang tadi saya bilang dia butuh dipanjangin satu mata atau barnya dikikir setengah senti. Saya lebih senang memakai ini karena dia lebih presisi daripada pakai baut atau yang lain ya. Kita pakai ini saja. Ini bisa saya pasang di sini, jadi menyesuaikan ya, langsung masuk dia. Ini kita pasang bar Husqvarna. Nah, caranya masukin satu stud bar dulu, jangan dua-duanya dulu. Lalu masukkan rantainya ya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi dia harus dikebawahkan. Nah, lalu bisa dibikin tidur begini. Nah, kita balikin begini lebih enak. Nah, oke. Kameranya ikut tinggi. Nah, jadi kalau kita kebawahkan, nah supaya masuk. Jadi posisinya seperti ini. Jadi cuma masuk satu stud bar dulu, yang depan belakangan. Yang penting ini kepasang dulu, yang ujung. Nah, kalau ujung sudah kepasang, baru kita masukkan. Nah, gitu. Ya. Kalau sudah masuk, ya seperti ini. Jadi adapter saya pas masuk di sini ya, seperti ini. Ini rantainya juga sudah masuk.
maka selanjutnya bisa kita balik. Kita kembalikan berdiri gitu ya. Cocok. Lalu ini kita pasang. Pasang, lalu bautnya pasang. Ya, selama bisa diputar tangan, putar tangan. Lalu ya, perlahan kita kencang rantainya. Dia ada posisi pengencang rantainya ada di depan ya. Jadi nah ini loh yang saya maksud. Jadi goyangannya tidak banyak. Jadi ini kalau lepas. Jadi hanya butuh dinaikkan dikit aja. Kayak gini. Sebetulnya begini sudah pas. Ini sudah ideal. Ya. Kita hanya butuh naikin dikit lalu kita kencangkan. Ya. Nah, ini masih terlalu kencang. Jadi tadi kurang naik. Yang penting kalau masang bagi gigi harus bisa muter. Nah, kita tarik begini bisa. Ya kalau gini terlalu kendor juga. Kita bisa kencangkan lagi. Jangan tinggi-tinggi, segini aja. Ya. Ini sebetulnya lancar karena ini belum saya, ini baru rantai baru dan bag baru. Ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa terpasang dengan baik. Ya. Jadi kalau bar merek Stihl memang seperti tadi yang saya bilang dia butuh modifikasi dikit aja. Tapi menurut saya untuk kelangsungan yang lebih baik, lebih baik ininya dikikir. Jadi Anda tidak akan pusing tiap beli punya rantai harus nambahin satu kaki atau satu mata. Jadi kikir aja supaya dia bisa dipasang di Stihl, bisa dipasang di Husqvarna. Jadi itu kalau kita mau pakai bar original Stihl. Tapi secara umum bar selain Stihl dia 100% hampir lah kebanyakan merek dia bisa dipasang di Stihl, bisa langsung dipasang di Husqvarna. Ya. Kecuali tadi ya yang Stihl, kemudian si Sugihara dia butuh modif dikit aja. Tapi kalau Oregon dia bisa langsung pasang. Forester dia bisa langsung pasang.
Oke, itu sedikit tips info dari saya tentang bagaimana menyiasati bar steel bisa dipasang di Sensho Husqvarna. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.